Dari yang awalnya cuma mainan untuk anak-anak, sekarang malah menjadi sebuah olahraga resmi. Yap, inilah yang terjadi kepada sebuah mainan terkenal yang bernama Beyblade. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Well, sebelum masuk ke sana, kita perlu berkenalan terlebih dahulu dengan mainan yang satu ini. Nah, sebelum adanya Beyblade, terdapat sebuah mainan yang menjadi cikal bakal terbentuknya mainan ini yang bernama Beigoma, yaitu sebuah mainan tradisional asal Jepang yang memiliki bentuk lingkaran atau segi lima dengan berbagai motif di bagian atasnya dan memiliki sudut yang lancip di bagian bawahnya yang bertujuan agar benda ini dapat berputar. Buat kalian yang tahu dan pernah memainkan gangsing, well, basically ini adalah gangsing versi Jepang. Dikarenakan hal inilah, cara bermain dari permainan ini tidak jauh berbeda dengan mainan gangsing pada umumnya. Para pemain akan melilit bagian runcing dari Beigoma ini dengan sebuah tali, lalu setelah itu pemain akan menarik tali tersebut yang membuat Beigoma mereka dapat berputar. Nah, uniknya, Beigoma sendiri sebenarnya tidaklah murni berasal dari Jepang, melainkan mainan ini berasal dari negara Cina yang dibawa ke negara Jepang dan akhirnya menjadi sebuah mainan yang memiliki identitasnya tersendiri. Beigoma pertama kali dibawa ke Jepang dan menjadi sangat populer di abad ke-17. Selama puluhan hingga ratusan tahun lamanya, mainan ini tidak mengalami perubahan sama sekali hingga sampai pada tahun 1999. Pada tahun tersebut, muncul sebuah inovasi dalam bidang mainan yang menyerupai Beigoma yang bernama Beyblade. Beyblade merupakan mainan yang memiliki pola permainan yang sama persis dengan Beigoma, hanya saja perbedaan yang paling mencolok antara kedua mainan ini adalah dari bahan dan juga bentuknya. Untuk Beigoma, yang memiliki bahan berupa besi ringan dan memiliki desain yang cukup simpel, sedangkan untuk Beyblade, yang memiliki material yang berbeda-beda dalam satu mainan, serta yang memiliki desain yang jauh lebih kompleks daripada mainan pendahulunya. Selain itu, untuk memutarkan Beyblade, pemain sudah tidak perlu lagi menggunakan tali yang diikat ke bagian runcing dari mainan tersebut, melainkan Beyblade kini menggunakan sebuah alat khusus yang dipasangkan di bagian atas, lalu para pemain akan menarik semacam tali lurus yang telah dipasangkan ke alat tersebut. Sejak awal kemunculannya, Beyblade menjadi sangat populer dan langsung disenangi oleh anak-anak. Selama beberapa tahun berikutnya, Beyblade masih menjadi mainan yang cukup populer di kalangan tertentu. Tidak hanya populer dalam bidang permainan saja, Beyblade juga telah menghasilkan banyak sekali adaptasi anime. Selama rentan waktu ini, Beyblade telah memiliki 3 generasi yang berbeda, mulai dari generasi pertama yang bernama Beyblade, generasi kedua yang bernama Metal Fight Beyblade, dan generasi ketiga yang bernama Beyblade Burst. Nah, pada tahun 2023 kemarin, Tommy Company selaku perusahaan yang menciptakan Beyblade telah mengumumkan bahwa mereka akan merilis Beyblade generasi terbaru, yaitu generasi keempat yang bernama Beyblade X. Nah, kemunculan generasi terbaru ini tidak hanya membawakan sebuah jenis Beyblade yang baru, namun mereka juga ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa Beyblade kini bukan hanya sekedar mainan saja, melainkan mereka ingin menjadikan Beyblade sebagai sebuah olahraga. Nah, bagaimana ini bisa terjadi dan apa tujuan dari mereka ini? Well, berdasarkan surat press release yang dikeluarkan oleh Tommy Company, mereka telah meruntutkan beberapa poin tujuan yang membuat Beyblade dapat dijadikan sebuah olahraga. Salah satu tujuan utama dari rencana ini adalah mereka ingin agar Beyblade dikenal oleh banyak orang, terutama dari pasar internasional dan tidak hanya dianggap sebagai mainan saja. Tommy Company sadar bahwa sekarang ini Beyblade tidak hanya digemari oleh anak-anak saja, banyak orang dewasa yang juga menyukai produk ini. Dan seperti yang kita tahu, ketika orang dewasa menyukai suatu hal, biasanya mereka akan menjadikan itu sebagai sebuah hobi yang bisa mengeluarkan dana yang sangat banyak. Tommy Company sangat menyadari hal ini, dan maka dari itulah mereka ingin agar Beyblade dapat dipandang oleh banyak orang bukan hanya sekedar mainan dan hobi saja, namun juga sekaligus olahraga dan memiliki ajang kompetisi bergengsi. Nah, untuk bisa menggapai tujuan ini, mereka telah menambahkan beberapa gimmick baru dari generasi keempat ini. Yang pertama adalah Beyblade X bakal memiliki kemampuan berputar yang lebih cepat daripada generasi sebelumnya dengan mengubah sedikit desain dan cara bermainnya. Yang kedua adalah Beyblade X akan memiliki semua fitur yang dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya, mulai dari kostumisasi bagian-bagian penting, memiliki bagian besi pada pinggirnya yang membuat pertarungan menjadi semakin intens, dan juga kemampuan untuk menghancurkan Beyblade lawan. Yang ketiga adalah Beyblade X dirancang untuk dimainkan dengan menggunakan skill, teknik, dan juga perencanaan yang matang. Hal ini bertujuan agar pertandingan Beyblade juga tidak hanya disenangi oleh para pemain saja, namun juga para penontonnya.
Dengan memiliki berbagai elemen yang sudah gue jabarkan barusan, mereka berharap bahwa para penonton bisa menyaksikan keseruan dari pertandingan bukan hanya dari ketika mainan ini sedang beraksi, namun juga dari bagaimana para pemain dapat menyusun strategi untuk menggapai kemenangan. Nah, dengan semua gimmick dan rencana ini, lalu apakah Beyblade memang sudah layak untuk dikatakan sebagai sebuah olahraga? Well, kalau kita melihat definisi dari olahraga itu sendiri, yang berarti sebuah aktivitas manusia yang melibatkan kegiatan fisik dengan elemen kompetisi dan juga perkumpulan sosial, seharusnya Beyblade sudah memenuhi semua kriteria tersebut dan dapat dikatakan sebagai olahraga. Nah, jadi ya begitulah cerita di balik bagaimana Beyblade bisa menjadi sebuah olahraga. Dari yang awalnya merupakan mainan untuk anak-anak, kini telah berkembang menjadi sebuah olahraga yang sangat kompetitif. Masa depan dari mainan ini sepertinya terlihat sangat cerah dan kita akan sangat menantikan manuver baru apalagi yang akan dikeluarkan oleh Tommy Company. Bisa saja di masa depan nanti, Beyblade bukan lagi sekedar mainan ataupun olahraga, melainkan ini akan menjadi bagian terpenting bagi kehidupan manusia. Yes, apa yang kita lihat di anime Beyblade mungkin bisa saja kejadian di waktu kedepannya nanti. Semua orang akan hidup bersama dengan Beyblade. Beyblade akan menjadi sebuah senjata utama manusia. Beyblade akan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan manusia dari kepunahan. Oke, kalau itu kayaknya udah kelewatan halus sih. Nah, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas kali ini. Kalau misalnya kalian memiliki saran untuk dibuatkan pembahasan yang menarik, kalian bisa request saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton konten-konten kami. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya ya. Dadah!